Jadi kalau kalian diminta untuk menghitung total nilai yang sudah masuk berapa, ya, maka kalau pada pemrograman sebelum looping, ya, itu kita jumlahkan ke 5 variabel tersebut, bilangan 1 tambah bilangan 2 tambah bilangan 3 dan sampai ke bilangan 5. Dengan adanya perulangan sama dengan cara pada input maupun output, ya. Setelah kita simpan pada array satu dimensi datanya, maka kita bisa hitung masing-masing indeks data tersebut, ya. Tapi tetap harus kita jumlahkan dengan variabel totalnya. Jadi nanti ekspresinya atau perintahnya menjadi atau di baris prosesnya menjadi total sama dengan total ditambah nilai indeks yang ke I, ya. Nah, I-nya itu yang jalan perulangannya. Sebelum saya masuk ke permasalahan perulangan, saya pengen tanya, perulangan itu ada 3 unsur, Dek, yang harus ada. 3 unsur ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, kondisi. ya, oke, kondisi, betul. Sebentar, saya potong dulu. Kondisi itu kondisi apa, Zaki? Kondisi pengulangan, Bu, maksimalnya misalnya. Oke, betul. Ya, lalu yang kedua? Awal pengulangan. Betul. Yang terakhir? Peningkatan pengulangan. Betul, ya. Sebetulnya tidak hanya peningkatan, kita bisa juga melakukan penurunan, ya, bergantung pada awal dan akhirnya itu seperti apa kondisinya, ya. Kalau awalnya itu kita dari start dari nilai yang besar, kemudian kondisinya itu sampai ke nilai paling kecil, maka perubahan step by step-nya itu kita turunkan, ya. Kita dekrement, ya. Begitu ya. Jadi itu menyesuaikan aja. Dan tidak semua 3 unsur itu diketahui di awal, Dik, ya. Ada yang hanya diketahui pokoknya berhentinya itu jika kalian menekan atau memasukkan karakter X, ya. Maka tidak bisa memasukkan data lagi. Tapi kalau yang dimasukkan itu masih nilai, maka terus akan di-counting. Ada kalanya seperti itu, ya. Kalau seperti itu kan kita tidak bisa membatasi perulangannya menggunakan jumlah, Dek, ya. Sehingga kondisi yang kita buat adalah berdasarkan input yang masuk, ya. Selama input yang masuk masih bilangan, maka kondisi loopingnya adalah true, ya. Tapi jika input dari perulangannya yang masuk itu sudah sama dengan X, ya, maka kita akan keluarkan dari loopingnya atau proses perulangan akan kita akhiri. Seperti itu, ya. Itu contoh kalau nanti akan kita gunakan while, ya. Begitu, Dek, ya. Jadi nggak selamanya kondisi perulangan itu ideal. Ideal itu maksudnya terhitung gitu, ya. Terhitung banyaknya data yang harus diulang itu 100. Mulainya startnya dari 1. Terus yang diproses itu nomor ganjil saja, ya. Seperti itu kan semua sudah jelas, ya. Tapi ada kalanya ya seperti itu. Silakan input sebanyak-banyaknya. Pada saat kalian akan menghentikan inputnya, silakan masukkan X, ya. Bisa kan seperti itu? Atau kondisinya wes tidak ada batasan, bebas, ya. Bebas, nanti pada saat jumlahnya itu sudah mencapai 100, ya, maka perulangannya akan diakhiri, ya. Nah, itu kalau itu oke, Dek. Ya, nggak apa-apa, silakan ditampilkan.
Ya, ini saya masih ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya soalnya belum bisa menampilkan share ya. Tidak semua perulangan itu lengkap punya 3 unsur itu. Ada kalanya kondisinya hanya seperti itu ya. Pokoknya bebas sajalah input ya. Nanti kalau jumlahnya sudah 100 baru. Nah, kalau jumlahnya sudah 100 berarti kondisinya tidak lagi inputnya, tapi kondisinya pada jumlah bilangan yang sudah kalian masukkan ya. Jadi masukkan bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dijumlahkan ya bersama bilangan sebelumnya. Nanti kalau jumlahnya mencapai 100 kita break, kita keluar dari looping ya. Seperti itu, Dek. Lalu kemudian satu lagi looping ya, selain for, while, ada do while. Ya. Kalau do while itu nanti yang akan kalian jumpai adalah perulangan akan selalu memasukkan satu iterasi, tidak peduli dia benar atau salah kondisinya. Ya. Karena pengujiannya baru dilakukan di akhir. Ya. Do proses baru while dicek kondisinya. Ya. Jadi sudah dikerjakan ini satu bagian ini. Benar salah don't care. Ya, itu karakternya do while ya. Baik, ini sudah adzan maghrib tapi kita masih bisa lah ya membahas satu soal ya. Nanti baru setelah itu kita break jam 6 kita join lagi ya 6 ya jam 6 lah, jam 6 atau ya antara jam 6 10 lah mungkin ya. Jam 6.10 ini nanti kita akhiri 17.40 ya, 17.40. Silakan ini siapa? Fatan ya. Fatan tolong di next slide-nya. Ya. Permasalahan ganjil ya. Kita tahu bahwa bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Tapi di sini ternyata ada embel-embelnya ya. Menampilkan bilangan ganjil di antara 10 sampai 30 ya. Oke, 10 sampai 30 bisa kita jadikan batasan ya. Jadi startnya dari 10 ya. Lalu kemudian batasnya sampai 30 ya. Tapi ini di sini ada perkecualian 21 dan 27 itu tidak bisa kita masukkan ya. Nah, kira-kira kalau pakai pemrograman looping for apakah bisa? Bisa, Bu. Oke. Fatan bagaimana kalau pakai looping for untuk memberi escape pada 21 dan 27? Pakai continue. Oke. Ini kita lompati begitu ya, Dek ya. 21 dan 27 pada saat iterasinya sudah sampai di dua satu dan 27. Aduh, maaf Dek, saya terputus lagi. Aduh, gregetan aja internet ini. Ya, seperti itu ya. Ya, ada yang cara lain dari Fatan? Pakai continue? Loopingnya pakai looping for? Kalau saya di dalam for-nya itu nanti saya kasih if toh, Bu. Nanti kalau iya, benar iya. saya kasih continue. Iya, betul. Makanya mungkin ada yang berpendapat lain selain yang disampaikan Fatan. Fatan menggunakan looping for, ya. Lalu kemudian pada bagian di dalam looping for, ya, karena itu jalan dari 10 sampai 30, naiknya bisa naik 1 misalkan ya, naik 1 atau naik 2, ya, tapi
Dek, bukan masalahnya bukan di Zoom-nya atau Google Meet-nya ya. Internet saya yang trouble ya. Enggak apa-apa ya, kita menurut saya sih Google Meet lebih ringan ya dibanding Zoom malah ya. Enggak tahu ya. Cuma internet saya ini loh problemnya. Iya. Nanti sudah pindah-pindah ke macam-macam. Soalnya ini juga menurut saya enggak. Mungkin ada yang terpikir dengan well. Lalu gini, algoritma, ya putus-putus lagi ya, sedikit ya. Kalau kalian ditanya bagaimana langkah-langkahnya, ya aduh maaf dek saya keluar lagi terus untungnya masuk lagi. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi dari start ya, inisialisasi untuk iterasi awal ya. Misalnya I sama dengan 10 itu. Lalu kemudian nilai kondisinya seperti apa? Bisa tampilkan hasil atau sebelum tampilkan hasil bisa diberi kondisi selama bilangannya atau iterasinya itu tidak sama dengan 21 dan 27. Coba next chatnya, next slide. Ya itu Dek, ya. Jadi itu Dek ya. Algoritma dari flowchart untuk perulangan tidak selalu bentuknya yang seperti looping for. Ya, looping for itu kan ada flow yang gambarnya memanjang terus kemudian semacam jejak yang ada sikunya 2 ya. Tapi seperti ini juga bisa ya. Yang penting di situ ada start ya, start inisialisasi awal dari ini. Kondisi awalnya itu adalah bilangan sama dengan 10. Kemudiannya atau uji kondisinya adalah bilangan kurang dari sama dengan 30 ya. Nah, selebihnya di tengahnya itu yang pertama adalah untuk penentuan ganjil genapnya ya. Lalu berikutnya adalah untuk melakukan uji seleksi dari yang dikecualikan yaitu 21 dan 27, maka dia akan keluar ya. Jika 21 dan 27 true ya kondisinya atau ya kalau tidak maka dia akan menampilkan bilangannya, tapi kalau ya maka dia akan next ya, next ke iterasi yang berikutnya. Begitu ya. Jadi alurnya seperti ini. Kenapa alurnya dibuat seperti ini? Artinya bebas saja kalian mau kerjakan dengan looping for, looping while atau looping do while ya. Yang jelas harus ada startnya, harus ada kondisi untuk bill-nya, harus ada perubah untuk bill-nya dan penentu untuk bilangan ganjilnya. Selanjutnya ada batasan, ada kondisi untuk batasan yang tidak ditampilkan. Apakah sudah bisa paham, Dek, untuk flowchart ini? Flowchart dari permasalahan yang ditampilkan di sebelumnya, ganjil di antara 10 sampai 30 kecuali 1 dan 27. Bisa ya? Zaki akan menjawab? Sudah, Bu. Oke. Ya.
Baik, mungkin bisa kita akhiri dulu ya, kita break untuk sholat maghrib ya. Kalau masih sempat istirahat makan ya silakan bisa makan. Nanti kita akan masuk jam 18.10 ya, 18.10 ya kita masuk lagi. Mungkin ini dibiarkan nggak close ya, nggak apa-apa ya ini ya, meet-nya ini ya. Iya Bu, Ya, nggak nggak apa-apa apa-apa. Bu. Ya, ya baik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi jam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, Nanti lanjut jam berapa Bu? 18.10. 18.10. Maaf deh, terlambat ya. Aduh, terlambat. Iya, tolong dilanjutkan ya. Fatan masih ada, Fatan. Slide-nya dilanjutkan. Gimana Bu, putus-putus? Iya, iya, iya. Iya. Tolong dilanjutkan berikutnya, Dek. Aduh, ya Allah. Yang coba di bahwa sering di
untuk menampilkan deret ya. Kemudian nanti kalau pada nested loop kita juga tampilkan gitu. Karena aduh sakit ya. Bukan masalah ininya pindah ke Zoom atau pindah ke apa satunya lagi itu misalkan trouble deh. Mudah-mudahan lah nanti saya carikan solusinya dulu. Dek, mohon maaf sekali. Aduh ya Allah. Menampilkan enderet bilangan genap kecuali kelipatan 4. Kita perhatikan pada data inputnya ya. Pada data inputnya itu kita masukkan 5 ya. Kelipatan 4 yang ada itu tidak akan ditambah. Semongko. Tarisis. Semongko.
Aduh, parah. Satu, menampilkan n deret bila slide berikutnya. Ya, ini caranya masih sama dengan yang tadi, hanya saja bedanya kalau yang tadi itu kondisinya itu kan diketahui ya, akhirnya sampai di 30. Nah, ini bedanya karena nilainya itu dimasukkan ya, bilangannya itu berapa, maka itu kurang dari sama dengan N ya. Seperti itu, N-nya kan dimasukkan tadi ya, batasnya. Jadi itu aja bedanya. Selebihnya ini kondisi dari bilangan genapnya dimasukkan, lalu kemudian kecualinya itu kelipatan 4 atau modulo 4 itu juga kita kondisikan ya. Kalau dia tidak bukan kelipatan 4, maka dia akan menampilkan deretnya. Tapi kalau dia betul kelipatan 4, maka dia skip ya, melanjutkan untuk menaikkan variabel, yaitu variabel coba diperhatikan bedanya apa. Kalau I itu adalah kontak ya, aku lebih gregetan lagi. Jadi begini Dek ya. Untuk soal ini itu bukan batasnya, itu bukan bilangannya yang tadi ya, yang soal nomor 1. Nah, kalau yang ini itu hitungannya sebanyak 5 ya. Jadi 5 itu bukan batas dari 2 sampai dengan 5, tapi dari 2 itu kita hitung 2. Kemudian kecuali 4 ya berarti ya, 6 ya, terus pan skip ya, 10 ya, masih ada 3 bilangan genap ya, terus kemudian 12 skip karena kelipatan 4, kemudian 14 ya. Nah, jadi itu makanya ada 2 variabel ya, satu adalah variabel counting ya untuk iterasinya. Diperhatikan di situ ya. I itu untuk menghitung bahwa genap yang kita pilihkan itu bukan berarti maaf Dek. Bukan berarti pemakaian 2 variabel itu satu berarti gak ngefek, bukan ya, ngefek dua-duanya ya. Yang bilangan itu adalah untuk menaikkan bilangan 2-nya ya. Sampai berapa ya nggak tahu sampai berapa. Batasnya adalah sejumlah bilangan genapnya. Jadi kalau bilangan genapnya sudah terkumpul 5 atau terkumpul N, maka dia akan berakhir ya.
Kalau belum berarti bilangannya ya nambah terus ya. Nambah terus kemudian dicek. Kalau dia habis dibagi dengan 2 berarti oke. Tapi cek dulu apakah dia kelipatan 4. Ya, seperti itu. Oke ya. Coba lanjut Dek ke slide berikutnya. Duh, ini nggak nutut kayak nested loop. Nah, satu lagi triangular. Triangular ini adalah jumlah bola ya. Triangular. Jadi pertama berapa banyaknya triangular dengan berapa banyaknya barisnya ya. Lalu outputnya adalah jumlah. Ini algoritmanya adalah menampilkan bilangan triangular ya. Bilangan triangular itu adalah kita lihat di situ 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Tapi yang ditampilkan ya bukan hanya polanya. Kalau polanya kita tinggal print F ya. Tapi yang ditampilkan adalah jumlahnya. Jadi setiap bola itu akan kita jumlahkan. 1, kemudian ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. 6 tambah 4 jadi ada 10. Langsung ke algoritmanya, Dek. Patan. Slide berikutnya. Oke. Nah, ini lebih simpel ya flowchart-nya. Karena apa? Karena dia langsung menggunakan looping for ya, langsung pakai looping for di mana di situ tuh perhatikan kalau kalian akan diminta untuk menghitung jumlah. Kalau tadi yang 5 bilangan genap itu enggak dihitung jumlahnya. Tapi dia di-counting aja ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Tapi kalau diminta hitunglah jumlahnya, baru si genap-genap tadi dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan berarti harus ada variabel inisialisasi dengan 0. Ya, seperti itu. Sama seperti ini, jumlah sama dengan 0. Nah, ini ada lagi 2 variabel N dan I. Ya. N itu adalah bilangannya, ya, bilangannya berapa. Lalu kemudian dari 1 sampai dengan N, jumlahnya kita naikkan dengan I, ya. Seperti itu, Dek. Lalu ditampilkan jumlahnya. Oke, jadi polanya di sini untuk triangular. Ya, kalau tadi inputnya adalah sama dengan 5, ya. Berarti 1 sampai dengan 5. Nah, itu nanti dijumlahkan. Karena bukan menampilkan polanya, tapi menghitung jumlahnya. Jadi jumlah tambah 1 baris pertama. 1 ya. Kemudian looping indeks iterasi yang kedua 2 ditambah sebelumnya ada 1 3. Kemudian 3 ditambah dengan iterasi yang ketiga adalah 3. 3 tambah 3 6. 6 kemudian iterasi berikutnya adalah 4 ditambah 6 ada 10. Begitu ya. Nanti lanjut lagi 10 ditambah 5 15 ya. Print jumlah. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Coba naik lagi ke soal berikutnya. Ini sudah berakhir ya, Dek ya. W1 aja pengantar untuk perulangan nested loop ya, untuk perulangan bersarang. Kunci dari perulangan bersarang ini adalah kalian silakan menganalogikan seperti array 2 dimensi atau matriks, Dek. Jadi ada looping outer loop ya, kemudian ada looping inner loop ya. Nah, biasanya kalau itu dilakukan pada 2 kali, nested loop-nya hanya 2 kali, kenapa enggak sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali? Harus diingat, semakin banyak kalian melakukan nested loop ya, maka alur programnya itu akan semakin kompleks ya. Paham ya? Jadi kalau bikin loop 1 kali ya, itu prosesnya sudah N kali. Lalu kemudian bikin lagi di luarnya, M kali N prosesnya, Dek. Bikin lagi di luarnya, M kali N kali Z misalnya. Pangkat 3. Kalau di dalam setiap loopnya itu ada 10 data, berarti 10 pangkat 3. Ya, bisa dibayangkan
kompleksitasnya ya. Jadi pemakaian nested loop itu begitu ya. Kalau lebih dari 2 loop itu bingung ya, bingung ininya jalannya datanya itu bingung. Di samping itu pasti jumlah kompleksitas prosesnya yang semakin lama. Ambil contoh misalnya kita memproses data gambar, satu gambar kecil sekali itu 100 kali 100. Nah, itu saja sudah butuh 2 loop tuh 100 kali 100 ya. Nanti setiap kali proses kita akan melakukan nested loop itu 100 kali 100. Pas akan menampilkan juga 100 kali 100 ya. Jadi biasanya 2 looping itu sudah yang sering digunakan adalah 2 looping itu ya. Ini contohnya yang pertama. Nested loop untuk masukkan maksimum bilangan. Ini hampir sama dengan yang triangular. Hanya saja di sini bedanya kita diminta untuk menampilkan polanya ya. Ada 5, kuncinya di situ berarti 5 baris. Tapi angka yang ditampilkan oke, betul sama dengan nomor barisnya. Tapi itu gimana banyaknya ya? Kita lihat 1, 3, kemudian ada 5, kemudian ada berapa itu? 4, 5, 6, 7. Selanjutnya itu bilangan prima ya, sepertinya 1, 3, 5, 7, 9 ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, yang dilakukan di sini ya, ini adalah kita juga berikan spasi kosong. Coba lanjut Dek ke next algoritmanya. Setelah itu kita selesai jam 7 ya. Nah ini ya, ini perhatikan supaya algoritmanya nggak terlalu panjang. Sama Pak Ali ini looping prosesnya itu dibuat langsung looping for. Tapi nggak ada salahnya karena memang jumlahnya sudah diketahui pasti. 1 sampai N, 1 sampai dengan N min I ya. Kemudian itu inisialisasi NIJ. N-nya dimasukkan ya. Coba diperhatikan itu, looping dalam, inner loop, yang JD. 1 sampai N min I, ya. 1 sampai N min I. Apa yang ditampilkan di situ? Spasi kosong, ya. Jadi, selain pola 1, 2, 3, 4, 5 yang tampil di output di slide sebelumnya, kita juga di samping angkanya itu juga menampilkan spasi kosong, ya. Dan tuh perlu dicek lagi. Ternyata angka-angka yang tampil itu ya, angka yang tampil itu jumlahnya adalah 1 sampai dengan 2 kali I ya. 1 sampai 2 kali I. Jadi bukan 1 sampai dengan I ya. Kalau 1 sampai I kan baris pertama 1, baris kedua 2, 2, baris ketiga 3, 3, 3, baris keempat 4, 4, 4, 4, begitu ya. Tapi ini tadi kan enggak ya. Itu tadi bilangannya prima ya. Sehingga di sini adalah 2 kali I. Coba pada saat I-nya 1 berarti yang akan ditampilkan, tapi itu harus kalian perhatikan juga tandanya. Kurang dari 2 kali I. Kalau 2 kali I itu adalah sama dengan 2, berarti kurang dari 2 itu 1. Sehingga baris pertama hanya print 1 ya. Sedangkan pada baris kedua I sama dengan 2, 2 kali 2 4. Berarti J kurang dari 4, berarti 3 ya. Jadi di situ apa? Diperhatikan ya, printnya itu bukan J. Tapi printnya adalah tetap I, sehingga nanti yang ditampilkan tetap 2.
pahami di sini. Setelah menampilkan angka ini baru kita ganti baris ya. Tapi sebelum kita tampil angka, kita menampilkan spasi kosong pada deretnya itu. Jadi tapi kan nggak tampak ya. Jadi spasi kosong itu tidak tampak. Sampai N min I. Jadi kalau N-nya itu tadi 5, 1, 2, 3, 4 itu spasi kosong. Jadi selain angka 1 yang sebanyak 1, sebelumnya itu sudah ada 4 spasi kosong. Halo, bisa dipahami ya? Yang 2 juga gitu deh. Yang 2 tadi 3 ya banyaknya. Yang 2, 3, sedangkan yang spasi kosongnya berapa? N itu 5, 5 dikurangi I-nya itu posisi 2, berarti sama dengan 3 ya. Nah, 3 berarti kurang dari sama dengan, berarti 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 kita berikan spasi kosong. Gitu ya. Oke ya, bisa ya dipahami. Jadi, nested loop itu silakan dianalogikan seperti matrik ya. Matrik ya. Matrik atau ya pokoknya bentuk yang mempunyai atau penyimpanan data yang mempunyai baris dan kolom. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Salam kali di jumlah 1 jam ya. Kalian nganggur gitu ya menunggu saya connect lagi. Atau terputus-putus, mudah-mudahan minggu depan saya ikhtiarkan ya untuk ini dua-duanya soalnya sama-sama ngadat, nggak tahu paket data itu sebetulnya lebih kuat ya Telkomsel saya, tapi kalau dipakai Zoom-Zooman ini saya tethering itu juga nggak kuat gitu ya. Iya, amin Dek, terima kasih. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya Dek ya. Perhatikan protokol COVID ya di tempat kalian masing-masing sehingga kita tetap dalam lindungan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk supaya ada latihannya ya. Nanti saya beri tugas untuk looping saja ya, algoritma looping. Yang nested loop enggak usah ya. Masih baru pengantar soalnya ya. Baik, saya akhiri, saya live dulu. Terima kasih untuk Fatan yang sudah membuat link dan menampilkan slide-nya. Ya Bu, sama-sama. Oke, ini hadir semua ya. Jumlahnya tak lihat sudah 61 hadir ya. Hadir Bu. Ya wes. Ya, di absen suwi soalnya Dek. Banyak. Oke. Saya pamit dulu Dek. Luru logika. Tarik sis. Semongko. Tarik sis. Melon. Tarik sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Rek, gas Rek. Tarik sis. Gedang. Oh ya.